Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesadaran bela negara. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu apa itu kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara merupakan suatu upaya untuk mempertahankan suatu negara dari suatu ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Kesadaran bela negara sendiri merupakan suatu kewajiban. Selain itu, merupakan suatu kehormatan bagi seluruh masyarakat. Dari kesadaran bela negara dapat mewujudkan sikap patriotisme dan nasionalisme dalam diri masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bela negara. Apa tujuan bela negara itu? Mewujudkan warga negara yang memiliki tekad, sikap, dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang membahayakan bangsa Indonesia ini dan kedaulatan negara, kesatuan, persatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya sebagai mahasiswa, berikut beberapa manfaat dari bela negara tersebut. Yang pertama, kita membentuk sikap. Sikap apa? Disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain, serta membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan dan seperjuangan. Dan tentunya kita harus membentuk mental fisik yang tangguh. Di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara juga harus dipahami dan harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam nilai-nilai dasar bela negara ini ada 5 poin yang harus diterapkan dalam kehidupan. Yang pertama, nilai cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan negara. Ketiga, Pancasila. Keempat, rela berkorban untuk berbangsa dan negara. Yang kelima, ada kemampuan bela negara. Saya akan membahas nilai poin yang pertama, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air di sini kita dapat mewujudkan dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, negara Indonesia tentunya ya. Lalu dengan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap aman, tenang. Lalu poin yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam poin ini kita harus bersikap sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu berkaitan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita juga dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian atau mencegah adanya ancaman-ancaman dari luar, dari dalam negeri kita sendiri, agar negara kita tetap aman, tidak ada gangguan dan ancaman. Lalu dalam poin ini kita sebagai pemuda anak bangsa yang ada di Indonesia harus berprestasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional agar nama baik Indonesia di kancah internasional itu baik. Poin yang ketiga, Pancasila. Pancasila dalam poin ini sebagai alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, suku, ras, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai dalam Pancasila juga dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada. Karena nilai-nilai Pancasila tentunya memberi dampak yang baik untuk negeri kita sendiri. Dalam poin 4, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam poin ini kita bisa dikatakan sebagai pahlawan muda untuk berkorban agar bangsa dan negara kita tetap aman. Dapat dicontohkan
Seperti sekarang ini adanya pandemi COVID-19 ya. Para dokter dan perawat bekerja untuk bisa menyembuhkan dan memberi perawatan dan penanganan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Walaupun mereka harus merelakan dan mengorbankan waktunya untuk bekerja, kita mengetahui bahwa para dokter dan perawat bukan hanya menjadi seorang dokter dan perawat saja, mereka juga pahlawan kita karena bisa menyembuhkan masyarakat dan berkorban untuk negara juga. Lalu yang poin kelima yaitu kemampuan bela negara. Dalam poin ini, kemampuan bela negara kita dapat mewujudkan tetap menjaga kedisiplinan, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Dalam kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamalkan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari siskampling atau mengikuti volunteer, relawan, membantu korban bencana. Dan kita mengetahui bahwa Indonesia seringkali mengalami bencana alam, mencegah bahaya narkoba dan sebagainya. Kita pun harus sadar untuk berkorban juga dalam hal tersebut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kita, saling membantu seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat memupuk sikap kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini. Yang pertama yaitu dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, atau juga bisa dengan sosialisasi di masyarakat yang dapat mewujudkan sikap tersebut. Dan pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan antara satu dengan yang lain menuju sikap toleran. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme sendiri dapat diartikan sebagai pemahaman masyarakat terhadap suatu bangsa yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air, yang mana diwujudkan dalam bentuk sikap dan cinta tanah airnya untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang dimaksud adalah dengan cara berpegang teguh pada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan mengembangkan kepercayaan bahwa keberagaman suku bukan perbedaan, tetapi kekayaan yang harus dijaga. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap toleransi. Yang dimaksud adalah menghargai pendapat orang sekitar, menghormati kewajiban orang lain, dan saling menjaga sesama manusia. Ketiga yaitu memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Maksudnya adalah perasaan yang sama karena merasakan nasib yang sama dan berkeinginan untuk meraih kemerdekaan. Ada 4 hal yang harus kita hindari. Antara lain yang pertama adalah sukuisme, yaitu yang menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua yaitu chauvinisme, yang menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga adalah ekstremisme, yaitu sikap yang mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, jika perlu dengan kekerasan dan senjata. Dan yang terakhir, yang keempat adalah provinsialisme, yaitu sikap yang selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Selanjutnya adalah pengertian dari sikap patriotisme itu sendiri dan ciri-ciri dari sikap patriotisme. Yang pertama, pengertian dari patriotisme. Patriotisme merupakan suatu sikap yang rela berkorban dengan segala-galanya, dengan mempertaruhkan nyawa sekaligus untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kejayaan Republik Indonesia.
Adapun ciri-ciri dari sikap patriotisme itu sendiri adalah yang pertama cinta tanah air, yang kedua rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, yang ketiga menempatkan suatu persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang keempat bersifat atau mempunyai jiwa pembaharu, dan yang kelima adalah tidak mengenal kata lelah, gampang menyerah, dan mudah putus asa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas 11, yaitu implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga ini kita dapat mengambil contoh seperti menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu seperti pada tanggal 17 Agustus yaitu kemerdekaan kita. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah. Dalam kehidupan sekolah, kita dapat mengambil contoh seperti melaksanakan kegiatan upacara bendera secara rutin yang diselenggarakan pada hari Senin. Yang kedua, mengaitkan materi-materi pelajaran dengan nilai-nilai dan perjuangan. Yang ketiga, dengan melaksanakan belajar yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, kita dapat mengambil contoh seperti mengembangkan sikap-sikap setia kawan di lingkungan kita sendiri dan memelihara kerukunan sesama warga sekitar. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah dalam kehidupan berbangsa. Dalam kehidupan berbangsa, kita dapat mengambil contoh seperti meningkatkan kekuatan dan persatuan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mendukung kebijakan pemerintah. Yang terakhir ada yaitu mencintai produk-produk dalam negeri. Sekian. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.